Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di @vivitan atau satu lagi The Pastel Color khusus karya menggunakan oil pastel. Tema video kali ini adalah menggambar kapibara. Kapibara ini adalah salah satu karakter kesukaan murid saya ya, terutama murid yang perempuan. Mereka suka banget menggambar kapibara, terutama yang modelnya cute ya, yang lucu. Nah, biasanya kapibara itu dia selalu dikaitkan dengan jeruk dan juga hot spring ya, atau pemandian air panas. Nah, jadi kali ini saya akan gambar kapibara yang lagi berendam di air panas. Nah, sambilan menggambar, kita juga belajar tentang kapibara ya. Sumber yang saya kutip adalah berasal dari Wikipedia. Kapibara atau kapibara besar merupakan jenis hewan penggerak terbesar yang masih ada di dunia. Nah, kapibara ini merupakan anggota genus Hydrochoerus. Kapibara merupakan hewan asli daerah tropis dan lembab di Amerika Selatan. Kapibara dapat ditemukan di daerah timur Andes, dari wilayah Kanal Panama sampai daerah utara Kolombia, Venezuela, Uruguay, dan Provinsi Buenos Aires di Argentina. Kapibara mendiami sabana dan hutan yang lebat dan hidup biasanya dekat dengan perairan. Umumnya kapibara itu hidup berkelompok, terdiri dari 10 hingga 20 individu. Kapibara terlihat seperti mamut raksasa. Kapibara jantan mempunyai berat 35 hingga 65 kg, sedangkan kapibara betina memiliki berat 36 hingga 66 kg. Tubuh kapibara relatif besar, tetapi cenderung pendek dan gemuk. Kapibara sendiri biasanya memiliki panjang 105 hingga 135 cm, sementara tingginya itu 51 hingga 61 cm dari bahu. Kapibara merupakan hewan yang hidup berkelompok ya. Nah, mereka itu terdiri dari kelompok kecil yang terdiri dari kapibara jantan yang dewasa satu, terus kapibara jantan muda, betina, dan anak-anak kapibara. Nah, tapi pada saat musim kemarau di mana persediaan air sangat terbatas, beberapa kelompok akan bergabung untuk menggunakan sumber air secara bersama-sama. Kapibara berkomunikasi dengan menggunakan suara menyalak, mencicit, melenguh, dan menggeram. Kapibara adalah hewan semi akuatik, jadi dia bisa di darat, bisa di air ya, sehingga menyukai lingkungan yang basah, yang banyak ditumbuhi rumput dan dekat sungai atau rawa. Hewan ini melakukan sebagian besar aktivitas di darat, tetapi biasanya berendam dan mencari makan dekat air dengan berenang dan menyelam. Saat cuaca panas, mereka berendam dalam air. Mereka biasanya makan pagi, sore, dan malam hari. Kapibara hanya mampu menyelam beberapa menit saja, tetapi dapat bersembunyi di air dalam jangka waktu yang lama dan hanya memunculkan hidung, mata, telinga untuk mengawasi lingkungan. Umumnya, kapibara dapat hidup 8 hingga 10 tahun di alam liar, tetapi kalau hidup di kebun binatang, mereka dapat hidup lebih lama hingga 12 tahun. Nah, umumnya di alam liar, kapibara itu dapat dimangsa oleh beberapa predator seperti jaguar, puma, buaya kaiman, ocelot, elang, dan ular anaconda. Bahkan manusia ya. Nah, kapibara dapat melindungi dirinya dengan melakukan berbagai cara. Apabila ada bahaya datang, mereka akan menyelam ke dalam air dan bersembunyi. Kadang-kadang mereka juga bersembunyi di vegetasi yang mengapung di daerah sekitar rawa-rawa. Nah, selain diserang oleh predator, biasanya kapibara itu juga diburu untuk diambil daging dan kulitnya oleh manusia ya. Kulitnya itu dijadikan minyak. Kadang-kadang mereka diburu juga karena menjadi hama di tanaman pertanian. Itulah penjelasan tentang kapibara. Nah, kenapa kapibara ini bisa terkenal dan dibuat menjadi karakter yang unik? Nah, kapibara ini tiba di Jepang pada tahun 1960-an ya, di mana mereka sebenarnya pertama itu disimpan di kebun binatang. Nah, pertama kali tiba di kebun binatang, mereka tuh nggak langsung terkenal ya. Terus bertahun-tahun, hingga tahun 1982, seorang pekerja kebun binatang Izu Saboten berada di Shizuoka sedang bersih-bersih area kebun binatang ya, area kapibara ini, terus menemukan bahwa kapibara itu sangat enjoy banget berendam di air panas. Nah, semenjak saat itu
Maka dibuatlah hot spring khusus untuk kapibara supaya mereka bisa menjaga kehangatan walaupun saat winter tiba. Nah, jadi gara-gara itu timbullah memes atau timbullah karakter-karakter kapibara ya yang berendam di hot spring. Nah, setelah saat itu, terus kabar bahwa kapibara ini berendam itu tersebar di masyarakat Jepang ya. Jadi masyarakat berbondong-bondong ke kebun binatang ingin melihat hewan ini. Menurut mereka hewan kapibara ini sangat lucu dan sangat friendly. Mereka tuh santuy, walaupun manusia mendekat, mereka tuh nggak takut gitu ya, nggak bersembunyi. Ya tetap aja dia santuy berendam. Nah, biasanya di pemandian air panasnya juga diberi kayak ada jeruk gitu ya. That's why kapibara itu dia ikoniknya ada buah jeruk, biasanya dipegang atau di atas kepala atau di kolamnya. Selain populer di Jepang, kapibara juga menjadi populer di Indonesia karena hewan ini terkenal dengan julukan Mas Bro karena dia saking santuinya ya. Ada video yang menunjukkan bahwa kapibara itu saking santuinya dia dapat berdiri di atas seekor buaya kayak numpang gitu tanpa takut akan digigit oleh buaya tersebut. Dan memang sangat santuy, dia dapat berteman dengan berbagai macam hewan ya. Dan kalian bisa cari video-videonya di YouTube atau di Google. Nah, jadi hewan ini terkenal karena santuy. Santuy dia saat berenang santuy, enjoy, tidak takut terhadap manusia, tidak takut terhadap predatornya, tetap santuy gitu ya, sampai mendapat julukan Mas Bro. Nah, kalian sendiri mengetahui tentang kapibara ini dari mana? Apakah kalian sudah tahu dari dulu atau baru tahu sekarang? Komen ya di bawah. Oke, kita kembali ke topik menggambarnya. Ini gambar sudah hampir selesai. Saya tinggal menambahkan sebuah papan. Kita buat bagian atasnya seperti segitiga dan tulisan di papan ini adalah tulisan kapibara. Nah, tulisan kapibara ini saya tulis dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa juga tulis dalam bahasa Indonesia, tentu saja alfabetnya berbeda. Setelah digambar, kita akan masuk ke proses mewarnai. Untuk mewarnai di video kali ini, saya menggunakan oil pastel Joico yang 100 warna yang saya unboxing di video-video sebelumnya. Bagi teman-teman yang tidak punya oil pastel Joico 100 warna, kalian bisa gunakan oil pastel apapun yang kalian miliki di rumah. Saya mulai warnai dulu dari air hangatnya ya. Saya gunakan warna turquoise green. Pale green. Lime green. Dan putih. Dan warna lavender kita gunakan untuk mewarnai gunung Fuji. By the way teman-teman, ini gunungnya saya warnanya agak lebih colorful ya. Kalau kalian mau warnanya basic aja bisa gunakan gradasi abu-abu. Pertama saya gunakan warna lavender. Setelah itu saya gunakan warna ultramarine light. Kita blending together ya dengan lavender tadi. Dicampur. Dan di bagian atas atau ujungnya kita akan color dengan warna pale blue dan putih. Untuk es yang di atas kalian bisa gradasi dengan warna light gray di bagian bawah dan putih. Setelah itu kita akan lanjutkan untuk mewarnai langit. Untuk langitnya sendiri saya gunakan kembali warna lavender. Kemudian saya buat lengkungan awan.
Ini menyerupai seperti setengah lingkaran, ukurannya kita besar kecil ya, kita padukan gitu. Lalu di bagian bawah kita gunakan warna lilac. Di tingkat kedua, kita akan gunakan warna yang sedang, yaitu warna hyacinth violet. Selanjutnya adalah warna lavender, dan di bagian ujungnya kita sisakan sedikit, kemudian kita blend dengan warna putih. Pastikan putihnya udah dilap dulu ya, jadi dia bersih tanpa mengandung residu dari warna yang lain. Setelah itu kita gunakan warna mauve. Untuk warna mauve sendiri kita garis dulu di atas awan tadi. Setelah itu kita warna di bagian tingkat pertamanya. Dan kita akan gunakan warna pink untuk menggaris garis gelombang awan gitu ya. Warna pinknya juga pastikan bersih. Lalu kita buat gelombang awan itu bisa kalian atur, kayak misalnya besar kecil. Jadi dia kelihatannya ukurannya nggak terlalu monoton. Untuk warna tengah atau tingkat kedua kita gunakan light purple violet. Kita blend dengan mauve. Lalu di atasnya sisanya itu kita akan color dengan pink dan juga putih. Selain mewarnai di ujung yang pink tadi, saya juga mewarnai di garis. Di garis jarak antara awan pertama dan awan kedua. Kemudian saya menggunakan warna pale orange, lalu saya buat bentuk awan-awan kembali. Kemudian kita akan isi tingkat pertamanya, kita gunakan warna salmon pink. Garis dulu ya, supaya warnanya itu nggak kecampur. Jadi bentuk awannya masih sempurna. Tingkat kedua saya warnai dengan warna salmon. Tingkat ketiga, saya akan warnai dengan warna pale orange dan putih. Saya gunakan pale yellow untuk membuat matahari. Kita buat lingkaran lalu kita isi. Kemudian ini warna golden yellow. Kita garis dulu ya. Lalu kita isi di tengah-tengahnya. Sisanya kita akan warnai dengan naples yellow. Digaris dulu di bagian mataharinya supaya bentuk bulatnya itu masih sempurna. Selanjutnya saya gunakan olive brown, kita warnai pada pagar bambu. Nah, untuk warna pertama ini kita color di sebelah kiri, atau bambu yang di atas kita colornya dari bawah ya. Warna keduanya saya gunakan light ochre. Dan terakhir kita gunakan naples yellow. Ini adalah warna dark blue green, kita color di tanaman ini aja. Kemudian kita tambahkan warna keduanya, cobalt green. Dan terakhir kita gunakan warna lime green. Ini adalah warna raw amber. Saya warnai di beberapa batu ya. Jadi batunya ini nanti ada beberapa yang warnanya raw amber, ada beberapa yang warnanya grey. Selang-seling aja. Nah, untuk raw amber sendiri gradasi keduanya itu adalah yellow grey.
Dan di bagian ujungnya lagi kita akan gunakan putih ya. Setelah itu di bagian yang grey, gradasinya itu mulai dari dark grey, grey, light grey, dan putih juga. Pada pohon saya gunakan warna burnt umber. Lalu warna kedua itu adalah warna Van Dyke brown. Warna ketiganya grayish brown ya. Nah sebenarnya pohon itu ada dua ya, di kiri juga ada. Cuman yang di kiri itu kecil, jadi kita gunakan warnanya dikit aja. Nah ini grayish brown. Warna selanjutnya adalah olive brown. Untuk pot bunganya, saya eksperimen dengan warna-warna metallic, mulai dari metallic purple, kemudian metallic blue, dan metallic red. Di bagian bawah kan ada batu yang belum diwarna. Saya warnai dengan warna grayish brown. Kemudian kita bisa gradasikan dengan warna olive brown, light ochre, Naples yellow. Dan ini adalah warna pale yellow untuk bagian tengah dari tulisan capybara. Di bagian atapnya kita gunakan warna dark carmine. Lalu di atasnya lagi, ini adalah warna russet. Terus raw sienna. Pada warna kulit saya gunakan warna raw sienna dan pale brown. Di bagian tengahnya itu warnanya lebih gelap ya. Untuk warna gelapnya itu teman-teman bisa gunakan Indian red. Kalian bisa juga gunakan warna brown aja juga boleh ya. Dan ini warna russet. Oke, setelah itu burnt sienna. Itu untuk bagian di bawah bucket itu, dan juga bucketnya. Dan saya gunakan warna oxide green karena bucket ini terbuat dari bambu. Terus oxide green saya gradasikan dengan light olive. Untuk handuk kecil saya gunakan warna grey, light grey, dan putih.
Warna jeruk saya gunakan flame red dan juga yellow orange. Pada daun saya gunakan warna green, terus juga warna grass green. Ini adalah warna light olive, saya warnai pada daun yang ada di jeruk. Selanjutnya, ini warna rose madder, kita warnai di tengah-tengah bunga sakura. Dan di bagian pinggir, kita gunakan warna pink dan putih. Di bambu ini kan dia keluar air. Airnya kita color ya, warna pale green dan putih. Tadi kelupaan. Nah, setelah itu kita akan warnai. Ini adalah warna grayish brown untuk batang pohon sakura. Kita gradasi dengan olive brown. Selanjutnya gunakan neon yellow, kita beri sedikit cahaya seperti ini. Dan pensil 8B kita tebalkan semua garisnya. Garis sudah ditebali, gunakan tip X. Kita tambahkan garis putih di air. Terus selain itu kita juga buat, dia kan hot spring ya, kadang ada uap-uapnya gitu kan. Ini sebenarnya bisa pakai oil pastel gribel yang putih, atau kan bisa garis-garis pakai tip X ini juga, atau spidol putih. Lanjut, ini saya gunakan marker warna pink, saya buat bunga-bunga sakura. Ups, ini sedikit tumpah warnanya. Kita gunakan warna putih untuk kelopaknya. Dan setelah itu selesai sudah untuk gambar kapibara kali ini. Gimana menurut teman-teman? Semoga kalian suka ya dengan tema kapibara kali ini. Makasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga habis. Dan sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya. Bye semuanya.